untuk waktunya Mas Nirwan. Ya, sama-sama. Yuk, mungkin langsung saja ya, Ya. berkaitan tentang Banser yang akan saya tanyakan. Mulai bergabung, panjenengan mulai bergabung ke Banser itu sejak kapan? Untuk Banser saya bergabung itu berarti di akhir bulan Desember. Berarti tanggalnya maksudnya. Akhir Tahun. Desember kurang lebih akhir awal tanggal 6 berarti dulu 6 Desember itu awal ikut pelatihan sampai tanggal 9 Desember berarti sekitar 4 hari pelatihan. Tahun berapa itu? Tahunnya 2018. 2018. Oke. Terus alasan untuk panjenengan ikut Banser itu apa? Alasannya mungkin dari ini ya apa namanya kemauan diri sendiri, artinya mungkin muncul dari hati saya sendiri, keinginan saya untuk bergabung di Banser bersama teman-teman, karena di desa saya sendiri Banjurep memang kemarin Banser itu ada tapi masih sedikit, tidak terlalu banyak, makanya di tahun 2018 banyak sekali apa namanya kader-kader Banser yang baru masuk, di situ saya juga ikut. Terus apakah ada langkah-langkah ataupun syaratnya ketika mengikuti Banser? Ada, itu ada. Jadi untuk syaratnya sendiri awalnya kita yang pertama ya kita harus masuk di anggota Gerakan Pemuda Ansor. Gerakan Pemuda Ansor itu sendiri adalah salah satu badan otonom ataupun banung dari Nahdlatul Ulama. Nah, setelah kita masuk di Gerakan Pemuda Ansor, kita nanti akan mengikuti PKD dulu. PKD itu pelatihan kepemimpinan dasar. Nah, kita pelatihan PKD dulu. Setelah PKD itu lulus, mungkin biasanya sekitar 2-3 hari. Di PKD itu isinya mungkin berkaitan dengan biasanya lebih ke materi keaswajan, materi berkaitan dengan keansoran. Setelah PKD lulus baru kita mengikuti di Kelasar. Nah, kalau yang di Kelasar ini lebih ke kebanserannya, lebih nanti ke fisik, lebih ke fisik ya. Ada tes fisik seperti itu. Nah, di sana kita digembleng kayak TNI gitu. Cuma kan lebih berat TNI mungkin ketika Banser. Terus untuk tugas utama dari Banser itu apa di masyarakat? Tugas utama di Banser kalau di masyarakat ya yang umum kita lakukan adalah yang pertama itu pengamanan kiai, terus tugas-tugas sosial kemasyarakatan, ataupun mungkin ketika ada masyarakat yang minta pertolongan dari kami, biasanya kami siap sedia mendampingi. Kurang lebihnya seperti itu. Terus apakah kegiatan itu ada setiap minggunya atau gimana? Kalau kegiatan mingguan, kalau yang mingguan ada itu latihan PBB baris berbaris itu seminggu sekali latihan. Kemudian kalau yang bulanan itu rutinan kebanseran sendiri, biasanya mungkin diisi dengan kegiatan biasanya mungkin biasa dalil, istighosah, kemudian nanti membahas berkaitan dengan kebanseran. Kalau pelatihan PBB itu terus apa selama awal itu Pak? PBB itu biasanya kalau ada event-event tertentu itu lebih intens latihannya. Seperti halnya ini kan menjelang Hari Kemerdekaan. Nah, itu lebih intens kita latihan PBB guna nanti untuk upacara bendera. Namun ketika tidak terlalu banyak event ya mungkin bisa jadi 1 minggu sekali, kadang masih libur. Ya mungkin ya 1 bulan 2 kali. Jadi sesuaikan kebutuhannya berarti ya. Terus dengan melihat kegiatan tersebut kan kayak full ya gitu, untuk 1 minggunya aja ada kegiatan. Apakah dari pihak keluarga setuju dengan ikut Banser? Kalau itu bisa dikatakan kalau resiko sih bukan ya, mungkin lebih konsekuensi saya sebagai anggota Banser ya harus merelakan waktunya juga
pasti kan kita sendiri punya kesibukan masing-masing ya, setiap orang punya kesibukan masing-masing. Dari kesibukan tersebut bagaimana caranya kita bisa mengatur waktu. Terkadang ya memang ada sesuatu hal yang mungkin benar dengan kegiatan kebansaran tersebut. Nah, tinggal dari sikap kita saja menyikapinya seperti apa. Jadi untuk keluarga dukung saja, asal kita bisa bagi waktunya. Ya, silakan mau ikut kegiatan, nanti kamu bisa atur sendirilah. Terus manfaat untuk panjenengan sendiri ketika bergabung ke Banser itu apa? Manfaatnya untuk Banser, ya mungkin yang saya dapat ya manfaatnya satu mungkin dari kedisiplinan, karena awal masuk Banser memang pembilingan kita yang utama itu satu kedisiplinan, kemudian rasa sosialnya, kemudian kekeluargaan, terus yang terakhir adalah apa namanya ya, rasa tanggung jawab kita terhadap apa namanya yang pertama pada NKRI dan juga nanti untuk apa namanya terhadap ulama dan para kiai NU tentunya. Terus ketika seumpama ada dari salah satu anggota itu ada yang melanggar aturan dari Banser, apakah ada sanksi ataupun teguran? Ada, itu pasti ada. Jadi setiap organisasi itu punya ART ya, ataupun mungkin biasanya aturan ya, aturan dari setiap organisasi. Nah di Banser sendiri ketika ada mungkin salah satu anggota yang melanggar, pastinya kita dari komandan tentunya, dari komandannya memberikan teguran tertentu. Nah dari teguran tersebut, kalau masih tetap melanggar sampai mungkin 2-3 kali, biasanya mungkin bisa kita dari komandannya itu mencabut sementara mungkin, ataupun biasanya ada seragam itu ya, seragamnya kan itu ada yang inventaris, ada yang kita cabut seragamnya dari komandan dicabut sementara dinonaktifkan dulu dari pembelajaran sampai anak tersebut bisa mungkin mohon maaf ataupun terjadi tidak pulang. Mohon maaf, apakah dari Banser itu ada gaji khusus yang diberikan kepada para anggotanya? Untuk gaji sih bisa dikatakan tidak ada. Nah, tidak ada gaji karena kita sifatnya Banser itu relawan ya, suka rela. Di untuk gaji sementara belum ada. Kalau nanti pun ada ya alhamdulillah berarti ya. Alhamdulillah kalau akan saja ya. Ya mungkin terakhir suka duka ketika bergabung di Banser. Suka dukanya ya, kalau sukanya ya gimana ya, karena ini memang sudah jalan saya, sudah di dalam hati saya itu pengen ikut Banser ya. Situ saya merasa senang aja ketika saya bisa membantu orang-orang lain ataupun membantu masyarakat yang mungkin membutuhkan kita. Saya merasa senang aja lah, dalam hati senang, terutama ketika saya juga dalam apa namanya kegiatan-kegiatan untuk membantu para ulama, membantu para kiai, kita mengambil di situ apa ya, bisa dikatakan hikmah ya, hikmah ngalah barokah, cara nang Jawa ngalah barokah. Terus untuk dukanya ya biasa, karena Banser pasti ada juga dukanya ya, kita harus siap panasan, nah, siap hujan-hujanan, kadang ya siap cemoohan juga kadang, siap sajian juga kadang. Kalau cemooh itu dari mana? Cemooh atau cemoohan ya, sajian mungkin kadang ketika kita bertugas pasti ada lah dari kalau di masyarakat ataupun bahasa sekarang netizen gitu ya, ada ya kan? Bahasa sekarang netizen itu yang mungkin apa namanya ya, selalu apa namanya mencari-cari lah kesalahan-kesalahan dari kita. Ketika mungkin kita sudah kerja secara maksimal, meski ada dari mereka mungkin yang ya itulah tidak melihat apa namanya sisi baiknya, tapi melihat dari sisi buruknya. Mungkin kadang ya, setiap orang kan masing-masing ya, masih ada mudah ya untuk menilai buruknya. Oke. Mungkin tambahan, ketika di sini kan masih masa-masa pandemi, apakah ada kegiatan khusus dari Banser ataupun malah menonaktifkan kegiatan? Kalau untuk kegiatan sendiri masih ada, terutama yang PBB tadi, karena itu instruksi langsung dari apa namanya Habib Lutfi untuk apa kegiatan apel upacara 17 Agustus tersebut. Jadi masih ada
latihan BPD, kemudian untuk apa namanya rutinan kebanceran ada, cuman waktunya sudah gimana ya, tidak terlalu intens, jadi mungkin hanya sebulan sekali. Terus untuk ketika ada tugas-tugas permohonan mungkin dari masyarakat, minta dari Banser untuk pengamanan kegiatan, misalnya acara pernikahan ataupun acara apalah mungkin walimah seperti itu ya, ya tetap kita terima, cuman karena dalam keadaan pandemi seperti ini kita juga harus protokol kesehatan kita utamakan. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan kepada panjenengan. Terima kasih atas jawaban yang panjenengan berikan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oh iya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.